Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Februari 2025. Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara bersyukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara tersenyum, memberi senyuman dan sapaan kepada sesama? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan iman sejati kita dipanggil dan diutus. Bacaan terliturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul yang adalah Simon bin Yesus, yang berbahagia karena Yesus yang berkata sendiri demikian katanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 17 sampai dengan 19. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kepada Simon bin Yunus? Karena pengenalan pribadinya akan Yesus, di mana saat Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 15 sampai dengan 16. Saudaraku, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, setelah dia mengenal Yesus secara pribadi. Dan pengakuan ini saudara didasarkan pada relasinya dengan Yesus, bukan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan Yesus. Serta pengakuan Petrus ini merupakan anugerah Roh Kudus. Petrus telah mengenal secara pribadi dan mengalami kasih Yesus secara pribadi, sehingga dia dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana dengan diri kita saat ini? Adakah hidup kita telah mengenal secara pribadi saudara dan mengalami kasih-Nya secara pribadi? Adakah kehidupan kita ini telah dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus? Kita mau dalam kehidupan kita ini mau mengenal secara pribadi dengan Yesus, dengan mau hidup lebih dekat lagi saudara. Ada relasi yang intim dengan Yesus. Hidup selalu dalam persekutuan, sehingga kita mengalami kasih-Nya secara pribadi. Dan kita pun akan mengalami sukacita penuh di dalam Dia Yesus Tuhan. Karena iman Petrus yang setia dan taat. Walau nantinya saudara dia menyangkal Yesus hingga 3 kali. Dan komitmennya untuk mengikuti Yesus. Maka Petrus diberi tanggung jawab untuk memimpin para rasul mengembalakan gereja. Gereja yang didirikan atas iman Petrus ini saudara, bertanggung jawab atas keselamatan umat manusia. Untuk itulah Yesus memberkati Petrus dan memastikan bahwa Petrus tahu bahwa pengetahuan yang dimilikinya berasal dari Allah. Dan oleh karena imannya, Yesus sampaikan kepada dia, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak itu saudara, Petrus menjadi paus yang pertama untuk memimpin gereja dan umat kesayangan yang mengikuti Kristus. Mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Kita semua yang adalah anggota gereja pengikut Kristus. Setiap dari kita yang beriman ini saudara dipanggil dan diutus untuk bersaksi tentang Kristus.
Kita diutus saudara untuk mengabarkan sukacita Injil dan kabar keselamatan kepada semua orang. Regi hari ini hendak menyampaikan kepada kita sekalian sebagai pengikut Kristus, di mana hendaklah memiliki iman seperti Petrus dan dapat bertanggung jawab atas iman kita, saudara. Biarlah kita boleh memiliki iman sejati yang selalu tetap bertahan. Walau badai topan menerpa di dalam kehidupan kita, pergumulan yang tiada hentinya menghampiri kita, saudara. Tetapi kita tetap bertahan setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Untuk membangun iman yang sejati, kita dapat melakukan berbagai cara, saudara. Yaitu membaca dan merenungkan firman-Nya, berdoa, mengikuti persekutuan bersama saudara-saudara seiman, mengikuti undangan Yesus di dalam perayaan Ekaristi, maka kita akan bertumbuh dan berkembang memiliki iman yang sejati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memiliki iman sejati yang mampu bertahan dalam segala situasi apapun, saudara. Dengan iman sejati kita dipanggil dan diutus untuk bersaksi tentang Kristus. Biarlah kita selalu dapat menjalani dengan setia, penuh ketaatan dan penuh tanggung jawab hingga garis finish kita, saudara. Sehingga kita pun boleh disebut yang berbahagia dan memperoleh anugerah mahkota kehidupan oleh Allah Bapa di surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.